Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Dafriani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum kelompok bermain. Kurikulum kelompok bermain. Yang pertama itu ada pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas, maksudnya belajar tuntas. Kurikulum yang dilaksanakan di PAUD dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian, seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Yang kedua ada ruang lingkup pengelolaan kurikulum. A. Pengelolaan merupakan pengaturan atau manajemen dan pengajaran adalah sebuah proses belajar mengajar. Jadi, pengelolaan pengajaran dapat diartikan suatu usaha mengatur proses belajar mengajar agar sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang B. Manajemen, pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum yang berkenan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Yang C. Supervisi, pelaksanaan kurikulum, yaitu pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Yang D. Penilaian atau evaluasi. Kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menentukan keputusan apakah kurikulum akan direvisi atau diganti. Yang E. Perbaikan kurikulum. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Yang terakhir, sentralisasi dan desentralisasi kurikulum, memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah organisasi. Prinsip-prinsip pengelolaan PAUD. Prinsip-prinsip pengelolaan PAUD yang harus diperhatikan diantaranya: 1. Produktivitas. Bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua ada demokratis. Menempatkan pengelolaan pelaksana dan sebuah subjek dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga ada kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisien, memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Fungsi pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada meningkatkan efisien pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua ada meningkatkan keadilan, equality, dan kesempatan pada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga ada meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat ada meningkatkan efektivitas kinerja pendidik dan aktivitas dasar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional
efektif, dan terpadu. Yang kelima, ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting dalam proses pendidikan dengan tujuan mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Namun, dalam hal evaluasi kurikulum harus dilaksanakan dengan sistematis yang sesuai dengan konsep dasar evaluasi kurikulum, sehingga hasil evaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku-pelaku dunia pendidikan dan masyarakat secara umum. Tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Kurikulum kelompok bermain. Kurikulum yang disusun untuk keperluan kelompok bermain sama dengan kurikulum di lembaga di atasnya. Untuk anak-anak yang lebih besar hendaklah berpegang pada prinsip kurikulum berpusatlah anak, children's curriculum. Dengan menggunakan kurikulum seperti ini dapat membantu anak dalam bertumbuh kembang. Kurikulum dilaksanakan hendaknya juga mengenai anak seutuhnya, yaitu manusia kesatuan jiwa raga, manusia dengan ranah berpikir, cipta kognitif, merasa rasa efektif, dan berkehendak rasa psikomotorik. Pelaksanaan kurikulum pendidikan di kelompok bermain hendaknya lebih banyak melalui perbuatan atau tindakan, bukan melalui kata-kata. Pendidikan pada kelompok bermain ditekankan pada sistem penyajian melalui keteladanan, melalui sedikit pelatihan keterampilan tertentu, dan melalui pengajaran. Ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan seperti berikut. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi rasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan berkembang fisik secara psikologis peserta didik. Pendidikan dalam bentuk bermain disebut juga kelompok bermain, playgroup. Anak-anak juga disebut homelanders, manusia bermain. Sebab hal-hal yang dianggap serius oleh orang dewasa maupun yang ringan semuanya dipelajari melalui bermainnya. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.